Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala sayyidina Muhammadin nabiyil rahmah kasifil ummah syafingil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Rekan-rekan channel Pondok Pesantren Ma'badul Ulum yang senantiasa dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa membuat konten lagi. Untuk sementara kita membuat konten atau pembahasan tentang mimpi ya. Kemarin saya buat konten mimpi menurut agama Islam, lumayan viewernya, lumayan banyak. Emang orang Indonesia itu sukanya yang mistis-mistis. Pokoknya dengan hal-hal yang mistis itu orang Indonesia masih sangat suka. Makanya saya berlanjut ini membahas tentang tafsir mimpi ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan arti mimpi melihat ikan ya, melihat buaya, melihat katak. Ada 3 hewan yang kita bahas pada kali ini. Rekan-rekan silahkan komentar mau ada yang pernah melihat ikan ya, buaya dan katak. Nanti apa arti dari itu semua ya. Arti dari mimpi melihat ikan, melihat buaya dan melihat katak. Tentunya jenengan semua sudah melihat video sebelumnya, mimpi yang bagaimana yang bisa kita percayai atau kita tafsiri atau kita perhatikan. Yang pertama adalah mimpi tentang ikan. Mimpi tentang ikan ya, jika dapat dihitung jumlah ikannya, maka menunjukkan arti wanita. Jadi kalau jenengan melihat ikan, kok ikannya itu bisa dihitung, bisa dihitung 3, 4, 5, ini hubungannya dengan seorang perempuan. Wah, ini malah jombloan ini suka sekali. Kalau melihat mimpi melihat ikan, mimpi melihat iklan, ikannya masih bisa dihitung, maka ini hubungannya dengan perempuan. Jika tak dapat dihitung, nah banyak ikannya, maka ini menunjukkan harta. Jadi kalau jenengan melihat ikan yang sangat banyak, nggak bisa dihitung, ini berarti artinya akan mendapatkan harta. Gitu. Jika seseorang bermimpi melihat ikan laut, maka menunjukkan arti menteri atau pembantu pemimpin. Kayak gitu. Ini hubungannya dengan jabatan ya. Jabatan. Sebab mimpi tentang laut menunjukkan arti kekuasaan, sedangkan ikan adalah pasukan laut. Itu begitu. Jadi jenengan kok melihat ikan di laut banyak, mungkin jenengan akan diberi sebuah jabatan di pemerintahan, mungkin jadi PNS atau mungkin jadi menteri atau mungkin jadi lurah dan lain sebagainya. Terus jika seseorang mimpi berburu atau memancing ikan yang sangat besar,
maka berarti ia akan mendapatkan kemanfaatan dan kebaikan. Ya, jadi jenengan mancing dapat yang ikan yang besar, maka jenengan akan mendapatkan kemanfaatan dan kebaikan. Berbeda ketika bermimpi mancing ikan di air yang keruh. Jenengan bermimpi mancing ikan di air yang keruh, maka artinya jenengan akan mendapatkan masalah yang lumayan besar. Selanjutnya, apabila jenengan bermimpi melihat ikan pindah dari air tawar ke air laut, atau sebaliknya dari air laut ke air tawar, maka menunjukkan kemunafikan. Jadi jenengan mungkin masih ada sifat munafiknya, atau orang-orang di sekitar jenengan itu ada orang-orang munafiknya. Jenengan nanti dikasih mimpi ya, melihat ikan berpindah dari dari air tawar atau air sungai, mungkin bisa pindah ke air laut. Jika mimpinya adalah menelan atau memakan ikan dalam keadaan hidup-hidup, ikan masih hidup nah jenengan ditelan atau dimakan, menunjukkan arti kalau ia akan mendapatkan kekuasaan. Nah, jenengan akan mendapatkan kekuasaan, menelan ikan hidup-hidup. Terus jika bermimpi memakan ikan asin, maka menunjukkan arti kalau ia akan mengalami kesulitan hidup. Nah, makan ikan asin, ya, rasanya asin, maka ini akan mendapatkan kesulitan hidup. Terus selanjutnya, jika seseorang bermimpi melihat ikan di kamarnya, maka merupakan petunjuk buruk bagi orang yang sakit dan orang yang hendak melakukan perjalanan di laut. Itu mimpi melihat ikan ada di kamarnya. Di kamarnya itu banyak ikan, maka ini ada petunjuk buruk bagi orang yang sakit dan orang yang akan melakukan perjalanan melalui laut. Sedangkan ketika ia bermimpi melihat ikan mati di dalam laut, maka merupakan petunjuk buruk bagi orang yang hendak menikah. Ya, gitu. Melihat ikan mati di dalam laut, maka ini merupakan petunjuk buruk bagi orang yang hendak menikah. Ketika dia melihat ikan-ikan kecil, ya, dalam bahasa Jawanya itu ikan wader, ikan teri, ikan-ikan kecil, maka mimpi ini merupakan petunjuk baik bagi orang yang hendak menikah. Jadi ini ada apa ya, ada perbedaan ya. Kalau jenengan melihat ikannya kok ikan yang kecil-kecil ya, mungkin jenengan istikharah dengan si A, saya mau menikah, kira-kira kok baik apa enggak ya Allah, akhirnya jenengan diberi petunjuk dan ikannya di situ kok melihatnya ikan kecil-kecil, maka ini baik untuk menikah. Tapi kalau jenengan istikharah minta petunjuk mau menikah dengan si A, oh ternyata melihatnya ikan-ikan yang ada di lautan, maka ini bertanda keburukan. Hati-hati, harus waspada. Itu saya kutip dari kitab Tohirul Anam fi Tafsiril Ahlam. Nah, ini kitabnya pakai kitab Arab ya. Ini karena channel Pondok Pesantren sementara memakai kitab Arab, kitab Islam.
nanti bisa dengan primbon Jawa. Para pendengar semuanya, itu mimpi melihat ikan, yang berhubungan dengan ikan. Itu saja untuk tafsir mimpi melihat ikan. Kita lanjutkan ya, tafsir mimpi melihat buaya. Akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita senantiasa diberi kemudahan, kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan aman, nyaman, dan istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.